Evaluasi desentralisasi pelayanan pemerintah yang optimal terkait dengan eksploitasi sumber daya alam adalah pendekatan untuk menilai masalah penguasaan sumber daya alam tentang bagaimana mengalokasikan multiplisitas layanan yang sering diabaikan dalam analisis konvensional tentang kepemilikan dan pemilikan. Eksploitasi sumber daya alam terdiri dari yang pertama, pengembangan aset atau infrastruktur sumber daya alam, misalnya menanam pohon, membangun bendungan, dan lain-lain. Yang kedua adalah ekstraksi sumber daya alam. Yang ketiga, pengolahan sumber daya alam yang diekstraksi, misalnya pengolahan biji dan minyak bumi. Yang keempat adalah pengolahan sumber daya alam atau produk olahan. Yang terakhir adalah pengalihan hak pengguna atas sumber daya alam. Melalui dekonsentrasi, pegawai pemerintah ditugaskan jauh dari daerah-daerah pusat pemerintahan. Delegasi berarti kontrol diberikan kepada perusahaan negara, aktor pemerintah tingkat yang lebih rendah, atau aktor mental non-pemerintah. Tetapi otoritas yang lebih tinggi mempertahankan keleluasaan untuk menegaskan kembali kontrol mereka. Evolusi berarti otoritas di tingkat yang lebih tinggi memberikan kontrol permanen formasi oleh aktor pemerintahan dan non-pemerintahan di tingkat yang lebih rendah. Salah satu manfaat tambahan dari pengalihan kendali kepada masyarakat lokal adalah dengan memberikan dasar produktivitas dan kendali kolektif terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam seperti air dan hutan yang paling baik dalam skala yang paling besar. Pengelolaan sumber daya komunitas biasanya memerlukan kontrol oleh sekelompok orang yang memiliki latar belakang, identifikasi, dan kepentingan yang cukup untuk melegitimasi kontrol mereka. Biasanya ini melibatkan keluarga yang terkait yang telah mengeksploitasi sumber daya di bawah hukum adat. Dalam masyarakat, kemungkinan partisipasi cukup setara biasanya jauh lebih besar daripada kasus komunitas ditentukan secara geografis seperti komunitas distrik, kota media, dan sebagainya. Setiap penjalan desentralisasi, kendali sumber daya alam harus mempertimbangkan yang pertama, pemerintahan seringkali melepaskan kendali terhadap tanah dan sumber daya hanya setelah ekosistem dan produktivitas ekonomi daerah tersebut terdegradasi rendah. Yang kedua adalah dalam banyak kasus, inisiatif desentralisasi sumber daya alam juga didorong oleh tekanan internasional yang kuat untuk menyerahkan sumber daya tersebut kepada masyarakat lokal. Namun ketika sumber daya yang terbaru dan sangat berharga itu dipermasalahkan, inisiatif devolusi yang sering dipublikasikan digabungkan dengan upaya yang kurang dipublikasikan, misalnya dengan monopoli pembelian dan penjualan minyak mentah atau dengan memberikan pajak atas keuntungan sumber daya yang melebihi pajak tersebut. Ketiga, perlindungan lingkungan yang di luar pertimbangan pengelolaan sumber daya alam yang sehat sebagai aset ekonomi baik dalam negeri maupun internasional. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti mineral dan minyak, konfliknya seringkali bersifat regional. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti air dan hutan, konflik lebih mungkin terjadi di antara kontestan lokal. Kontrol sumber daya periode itu sendiri juga menimbulkan masalah yang serius bagi pemulihan hak pengguna. Kapasitas kelompok masyarakat untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab ditantang oleh konflik. Masyarakat mungkin tidak memiliki modal untuk membiayai input yang diperlukan untuk mengekstraksi secara menguntungkan tanpa terlibat dalam ekstraksi itu sendiri. Eksploitasi langsung oleh pemerintah atas sumber daya alam dan peraturan pemerintah tentang sumber daya swasta seringkali menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi. Adapun tingkat korupsi yang lebih rendah, misalnya di lingkungan masyarakat, seperti korupsi yang dilakukan oleh penegak cukai, korupsi yang dilakukan oleh penjaga hutan, dan lain-lain yang sangat sulit untuk dijelaskan. Eksploitasi sumber daya alam, baik eksploitasi terbaru maupun tidak terbarukan, dapat merugikan pihak lain tanpa menimbulkan biaya apapun bagi para pengeksploitasi, misalnya pertambangan, pencemaran udara dan air, irigasi yang berlebihan,
tidak hanya menghalangi air untuk orang lain, tapi menyebabkan salinisasi, kekejar, dan tumpahan minyak dapat mencemari pantai dan tanah. Dalam beberapa keadaan, sumber daya memiliki sifatnya sendiri. Pilihan transfer antara komunitas atau keluarga agar jelas. Namun sehubungan dengan kepemilikan tanah itu sendiri, hak-hak individu dapat merusak kelangsungan ekonomi dari kepemilikan kecil dan memperburuk masalah eksternal negatif. Sementara kontrol komunitas mungkin tidak dapat bertahan kecuali ada kondisi yang lebih ketat. Kondisi tersebut antara lain yang pertama, batas batas yang ditentukan dengan jelas. Yang kedua, kesetaraan proporsional antara manfaat dan biaya. Yang ketiga, kapasitas untuk memantau kepatuhan. Yang keempat, kemampuan untuk menyelesaikan konflik di antara masyarakat. Yang kelima, pengakuan oleh pemerintah. Kemampuan ini dapat dilihat sebagai prinsip desain yang harus diikuti oleh organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat manajemen. Tetapi mereka juga menunjukkan kesulitan dalam mempertahankan pengelolaan sumber daya yang layak jika beberapa kemampuan itu menentukan penggunaan sumber daya sepanjang eksploitasinya tidak menimbulkan eksternalitas baru. Jika pemerintah ingin mengurangi sumber daya, pemerintah harus memberikan kompensasi kepada pemilik hak. Mengontrol pemrosesan output. Sekali lagi, dalam kegiatan ini tidak menciptakan eksternalitas negatif baru. Mengendalikan penjualan legal dari hasil ekstraksi dibatasi oleh larangan umum terhadap monopoli dan oligopoli dan pengalihan hak pengguna atas sumber daya alam itu sendiri. agar pengelolaan sumber daya individu atau masyarakat dapat berjalan, revolusi pemerintahan harus menurun. Sangat sedikit negara yang menyerahkan tingkat nyata untuk pengambilan keputusan atas sumber daya hutan kepada masyarakat. Jika ada, biasanya sangat dibatasi karena kurangnya komitmen dari pihak otoritas hutan untuk melepaskan kebebasan mereka. Devolusi ini tidak berarti bahwa pemerintah harus menarik diri sepenuhnya, tidak peduli seberapa tergodanya pemerintah untuk mengurangi akuntabilitas dan biaya. Memang, pengabaian tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengurangi pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat. Menegakkan batas-batas yang sesuai dan hak-hak masyarakat, memperjelas bahwa pemerintah mengakui hak-hak pengguna daripada memberikan hak-hak tersebut. Ini termasuk mengurangi korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Meningkatkan ketersediaan kredit atau harga pasar, baik melalui jalan lembaga atau dengan merangsang munculnya pasar kredit swasta. Mendukung penelitian dan pengembangan, memberikan bantuan teknis dan pelatihan, memberikan informasi pasar untuk merangsang pertumbuhan yang lebih besar, ekstraksi sumber daya yang lebih sedikit, dan sebagainya. Membantu diverifikasi untuk mengurangi hambatan birokrasi untuk memasuki kegiatan atau pasar baru. Membantu dalam rehabilitasi yang rusak yang dapat dibenarkan sebagai kompensasi untuk pengembalian sebelumnya. Masuk ke dalam usaha patungan dengan komunitas yang tidak memiliki cukup internal sumber daya. Melakukan program pengatasan kemiskinan secara umum dan menciptakan jaringan pengaman sosial untuk mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih berpandangan jauh ke depan. Masalah administrasi dan manajemen yang paling utama adalah apakah akan mendesentralisasikan kontrol perusahaan negara. Masalah distribusi dan politik yang paling utama adalah apakah akan mengalokasikan kepada pemerintah daerah. Kriteria administrasi yang paling penting dalam menentukan apakah mendelegasikan kepada perusahaan negara adalah kompetensi pemerintah untuk mengelola pengumpulan renter sumber daya dari mereka yang mengekstrasikan sumber daya. Banyak negara maju menunjukkan bahwa kementerian atau departemen pemerintah mampu untuk berinteraksi dengan perusahaan minyak atau pertambangan swasta domestik.
Sedangkan untuk negara berkembang, risiko keuangannya menjadi langka. Pertanyaannya adalah, apakah Kementerian Perminyakan dan Pertambangan memiliki kapasitas untuk mengatur lelang yang adil, menegosiasikan kontrak yang adil, dan mengawasi kegiatan perusahaan multinasional untuk mendapatkan royalti hanya jika peraturan kepegawaian tidak mengizinkan pekerjaan tenaga ahli yang sangat terampil yang dapat menyelesaikan tugas-tugas ini. Perusahaan sumber daya negara harus ditagih untuk nilai dasar sumber daya seperti yang diekstraksi, dengan sewa hitung dengan mengurangi biaya operasi standar industri dari penjualan nilai sumber daya yang diekstraksi. Persetujuan anggaran investasi. Dalam beberapa kasus anggaran investasi perusahaan besar, sumber daya negara sangat besar dibandingkan dengan ekonomi nasional, sehingga itu mungkin memiliki dampak ekonomi makro yang mengkhawatirkan ekonomi negara dan negeri. Perusahaan sumber daya negara seharusnya tidak dibebani dengan tanggung jawab untuk menyediakan layanan sosial dan masyarakat. Di luar itu diharapkan oleh perusahaan swasta dalam pelayanan mereka kepada karyawan dan keluarga mereka. Insentif untuk operasi yang efisien. Sesuai dengan rasio efisiensi pendirian BUMN, bukan hanya mengandalkan pemerintahan instansi. Pengelola BUMN harus memiliki insentif untuk mengejar efisiensi operasional. Kesulitan masalah desentralisasi kontrol atas beberapa bagian dari eksploitasi sumber daya tak terbarukan mencerminkan fakta bahwa ada baik formula, teknik maupun normatif yang optimal untuk membagi lapisan tanah kekayaan antara penduduk daerah dan seluruh bangsa. Minimal, penduduk lokal harus diberi kompensasi atas gangguan apapun dalam kehidupan mereka dan degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya di bawah tanah.